suatu desa jaya hiduplah masyarakat yang sejahtera dan makmur. Sawah yang hijau, tanaman dan lahan yang hijau sehingga dapat melengkapi kebutuhan mereka. Sapi yang gemuk menghasilkan susu dan daging yang baik untuk mereka. Hasil hutan pun melengkapi kebutuhan mereka. Pohon-pohon tumbuh rapat dan menjulang tinggi. Mereka tercukupi dari segi sumber daya alam. Namun, semua itu membuat masyarakat desa Jaya terlena tidak mempedulikan lingkungan. Mereka membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara sembarangan yang menjadi sumber resapan air. Saat ini sungai sangat tercemar. Sampah yang tidak bisa terurai membuat sungai menjadi dangkal. Akibat ulah masyarakat sekitar desa. Musim kemarau telah tiba. Desa yang tadinya subur menjadi gersang. Pohon yang sebagai sumber resapan air telah habis ditebang. Setelah sekian lama menunggu, hujan yang dinanti pun datang. Hujan yang deras memenuhi sungai. Sampah yang dibuang masyarakat pun mengambang di sekitaran aliran sungai. Air pun mulai meluap ke permukiman warga. Warga pun berusaha menyelamatkan harta benda dan saling bergotong royong untuk membantu secara bersama-sama. Dari atas bukit warga melihat desa mereka dalam kesusahan akibat ulah masyarakat sekitar. Setelah air surut, mereka kembali ke desa. Mereka mulai membersihkan lingkungan sekitar rumah mereka masing-masing. Seiring berjalan waktu, musim hujan pun kembali datang. Air mengalir lancar, tidak ada banjir lagi. Pohon baru mulai tumbuh dan desa Jaya menjadi hijau kembali. Baiklah, apakah anak-anak ibu sudah melihat video yang ibu tayangkan tadi? Sudah, Bu. Apa yang terjadi pada video yang ibu tampilkan tadi? Banjir, Bu. Yang lain Buang gimana? sampah sembarangan, Warganya Bu. tidak bersyukur. Baik sekalian ibu, ya banjirnya terjadi karena apa ya? Buang sampah ke sungai. Ya. Kemudian apa lagi? Menebang pohon sembarangan. Ya, menebang pohon sembarangan. Tadi video yang ibu tampilkan tadi yang dimana yang telah disampaikan oleh Naila yang terjadi yaitu banjir. Banjir yang terjadi di desa Jaya tersebut yang sudah anak-anak ibu sebutkan tadi. Yang pertama penyebabnya yaitu membuang sampah ke sungai. Yang kedua yaitu menebang hutan secara sembarangan. sehingga menyebabkan hutan tersebut gundul dan sumber resapan air tidak ada sehingga menyebabkan terjadilah banjir di desa Jaya tersebut. Baiklah, kita masuk kepada materi kita. Materi kita yaitunya tentang hubungan sebab akibat. Sebelumnya ibu tanyakan kepada Anda, apakah Anda tahu tentang pengertian hubungan sebab akibat? Tidak, Bu. Baiklah, di sini ibu jelaskan di depan. Yang pertama yaitu hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat adalah keterkaitan antara dua peristiwa di mana satu menyebabkan hal tersebut terjadi. Coba diulang kembali ya Mutiara Fauzia, apa kata ibu tadi? Apa pengertian hubungan sebab akibat itu? Hubungan sebab akibat adalah kaitan antara dua peristiwa di mana satu hal menyebabkan hal lain terjadi. Contohnya jika hujan akan menyebabkan becek. Gitu. Jadi contoh lengkapnya adalah karena hujan turun sejak pagi, lapangan jadi becek. Ya, benar sekali. Apakah Anda telah paham atas penjelasan yang ibu berikan? Sudah, Bu. Selanjutnya yaitu teknik membaca
untuk menentukan inti atau informasi penting dalam teks. Dalam teks naratif, kamu bisa mencari yang pertama yaitu kata kunci seperti karena, sehingga, akibatnya, sebab, dan oleh karena itu. Selanjutnya yaitu peristiwa yang menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan apa akibatnya. Contohnya, mengapa sesuatu terjadi. Banjir terjadi akibat ulah masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara sembarangan. Akibatnya sumber resapan air tidak ada. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat hubungan sebab akibat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat, yaitu kalimat inti atau induk kalimat dan kalimat pendamping atau anak kalimat. Induk kalimat adalah inti kalimat yang dapat berdiri sendiri dan menjelaskan makna kalimat yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu anak kalimat adalah bagian dari kalimat majemuk yang tidak bisa berdiri sendiri. Anak kalimat biasanya menjelaskan, melengkapi, dan menerangkan induk kalimat. Kedua kalimat ini digabungkan dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Ada beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat, di antaranya yang menyatakan hubungan syarat, tujuan, sebab, akibat, alat, dan perbandingan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama yaitu tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Coba Ananda sebutkan yang mana induk kalimatnya, yang mana anak kalimatnya. Tanaman kekurangan air itu induknya. Air menjadi layu itu anaknya. Selanjutnya yang kedua, tanaman itu dipupuk secara teratur maka pertumbuhannya baik. Yang mana induk kalimat, yang mana anak kalimatnya? Tanaman dipupuk secara teratur induknya, tumbuhnya dengan baik anaknya. Hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Yang mana anaknya, yang mana induk kalimatnya? Induknya hutan menjadi gundul, Bu, dan anaknya adanya penebangan liar. Baiklah, bagus sekalian anak ibu. Ayo berikan apresiasi. Baiklah, setelah ibu menjelaskan materi tadi, ibu akan membagi Ananda menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Baiklah, sebelum memberikan tugas kelompok ini, ibu sebelumnya ingin bertanya kepada Ananda. Yang mana pertanyaan ibu yaitu, apakah Anda sebelumnya pernah mendengar kisah seorang sebelumnya ibu ingin bertanya kepada Ananda yaitu, apakah Ananda pernah mendengar kisah seseorang yang menanam pohon untuk kelestarian lingkungan sekitar perdesaannya? Pernah. Jika pernah, apa ceritanya? Apa judulnya? Oh, nggak tahu, lupa, Bu. Baiklah, di sini ibu akan kasih tahu yaitu Bahasa Diman Pejuang Penghijauan Wonogiri. Nanti Ananda baca ceritanya dan silakan Ananda hubungkan dengan pembelajaran kita tadi yaitu hubungan sebab akibat. Baiklah, ibu lanjutkan ya. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah Ananda mengalami kendala dalam mengerjakan tugas kelompok yang ibu berikan? Tidak, Bu. Ini Bu. Iya.
adanya penebangan liar, akibatnya hutan menjadi gundul. Yang kedua, kesulitan mendapatkan air, akibatnya Mbah Sadiman membuat jalan pintas. Yang ketiga, kesabaran Mbah Sadiman membuat jalan pintas, akibatnya buat jendela. Yang keempat, hutan kembali hujan, akibatnya air sungai dan sumber air dari segala penjuru. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Satu lagi ada yang hubungan sebab akibat. Baiklah, tugas yang kedua adalah membuat contohnya. Yang pertama, karena adanya penebangan liar menyebabkan hutan menjadi gundul. Yang kedua, karena sulitnya mendapatkan air bersih, Mbah Sadiman membuat jembatan berupa jembatan lintas berupa 1025 anak tangga. Baiklah, kita berikan baiklah, kita bahasnya secara bersama-sama ya. Silakan kumpulkan lembaran ada kelompok. Baik, apa tadi hubungan sebab akibatnya yang pertama? Hubungan sebab akibatnya yang pertama yaitu sebabnya adanya penebangan liar mengakibatkan hutan menjadi gundul. Yang kedua yaitu sebabnya kesulitan mendapatkan air yang bersih, akibatnya Mbah Sadiman tergerak untuk membibitkan pohon di hutan seluas 250 hektar. Yang ketiga yaitu sebabnya area yang ditanami sangat luas, akibatnya Mbah Sadiman membuat jalan pintas berupa 1025 anak tangga. Baiklah Anda, untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini karena waktu juga hampir menunjukkan jam untuk beristirahat, kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu Ibu ingin menanyakan apa yang dapat Anda ambil dari pembelajaran kita atau yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Bu. Baiklah, Laila, persilakan. Baiklah Bu, setelah melakukan pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa kita sudah belajar tentang hubungan sebab dan akibat, baik itu meliputi ciri-cirinya, pengertian dan sebagainya Bu. Tadi juga ada video tentang hubungan sebab akibat antara membuang sampah dan dampaknya terhadap banjir. Bagus sekali, mari kita berikan. Baiklah, kesimpulannya untuk memperkuat kesimpulan yang telah disampaikan Naila tersebut, Ibu akan memperkuat yang lebih memperkuatnya lagi. Hubungan sebab akibat adalah keterkaitan antara dua peristiwa di mana satu hal yang menyebabkan hal lain terjadi. Contohnya, hujan turun sejak pagi, akibatnya jalan menjadi becek. Kalimat majemuknya, karena hujan turun sejak pagi, lapangan menjadi becek. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat inti yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Baiklah, sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian pembelajaran